Selamat malam dan selamat jumpa kembali di Bincang Bareng Mestra malam ini, Bincang IG Live dengan tema peran atlet dalam event maraton. Ya, malam ini kita akan berdiskusi dan bicara dengan atlet lari maraton atau atlet lari profesional, bisa dikatakan begitu, dengan Mbak Odekta Naibaho. Beliau ini adalah pelari dari asal dari Sumatera Utara dan telah menjuarai beberapa event maraton seperti Bali Marathon dan juga Borobudur Marathon. Dan prestasi terbaiknya salah satunya adalah ketika meraih medali perunggu di ajang SEA Games tahun 2019 yang lalu. Ya, malam ini kita akan banyak bicara tentunya tentang bagaimana atlet profesional yang banyak mengikuti event-event maraton yang di Indonesia beberapa tahun belakangan ini sangat marak, ya. Dan kita akan berdiskusi, berdialog dengan Mbak Odekta, ya, tentang pandangannya atau mungkin pengalamannya selama mengikuti event maraton. Dan juga kita juga akan melihat bagaimana atlet-atlet profesional khususnya dan atlet-atlet Indonesia itu memanfaatkan event-event maraton ini untuk kancah berikutnya, ya, untuk melatih berikutnya. Ya, kita masih menunggu Mbak Odekta Naibaho yang nampaknya belum tersambung. Dan Mbak Odekta ini juga bisa dikatakan salah satu atlet muda Indonesia yang sangat berbakat, ya, yang sudah meraih prestasi cukup besar ini. Dan dia bisa membawa kedepannya, ya, bisa membawa nama Indonesia di kancah dunia. Ya, nampaknya Mbak Odekta sudah bergabung dengan Mbak Odekta. Halo. Ya, baik. Ya, halo Mbak Odekta. Halo, ya. Apa kabar, Mbak? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat selalu ya, Mbak, ya, semangat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mbak, ya. Ya, tadi saya sudah kasih pengantar sedikit tentang Mbak Odekta, ya. Tadi di depan, di awal, ya. Mbak dari asal dari Sumatera Utara, ya, Mbak, ya. Betul, Mbak, ya. Dari Sumatera, ya. Betul, ya. Dan Sumatera Utara, ya. Dan Mbak Odekta ini adalah salah satu atlet, ya, sudah atlet profesional, ya, di Indonesia yang sudah membawa nama Indonesia tahun lalu, ya, di SEA Games 2019 dari perunggu untuk 10.000 meter, ya, Mbak, ya, tidak salah, Mbak, ya. 10.000 meter, kalau yang maratonnya dia waktu itu lagi heat stroke jadi nggak finish. DNF. Oh iya, waktu maratonnya nggak finish. Oh, FM, ya, Mbak, ya, waktu FM-nya belum. Tapi di Asian Games juga 5.000 meter. 10 meter, Mbak, ya. Iya, jadi 5.000 meter kalau yang Asian Games sih. 5.000 meter yang Asian Games, Mbak, ya. Ya, ya, jadi ini saya sangat terhormat sekali Mbak Odekta bisa meluangkan waktunya dengan di tengah kesibukannya tentunya sedang berlatih, ya, Mbak, ya. Saya ini sering ketemu Mbak Odekta juga kalau sedang lari di Sumantri, ya, Mbak, ya. Beberapa kali. Ya. Dan ya, tentu Mbak Odekta sebagai atlet profesional yang tentunya masih ada beberapa ajang lagi ke depan, Mbak, ya, baik itu maraton maupun event seperti Olimpiade, SEA Games, Asian Games dan sebagainya, ya. Nah, tentu kita mungkin dari awal dulu, Mbak, sebelum kita bahas tentang bagaimana terlibatan Mbak atau bagaimana atlet dalam event maraton yang marak belakangan ini, Mbak, ya. Jadi kita langsung aja, Mbak. Ini sejauh mana, Mbak, ya, Mbak sebagai yang sudah
sejak tahun 2014 kalau tidak salah Mbak ya, atau sebelumnya, sejak kecil ya Mbak ya sudah menyukai lari ya Mbak ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu nggak terlalu tahu bahwa lari itu ternyata bisa jadi hobi saya gitu, karena dari kecil nggak ada wadah untuk kita di kampung itu untuk ekstrakurikulernya nggak ada gitu. Setelah tamat SMA baru ke Jakarta, kemudian kerja setahun karena karena mau kuliah, terus keluar dari kerjaan itu, kemudian masuk kuliah, kemudian karena berat badannya naik, nah memilih lari untuk nurin berat badan. Pada awalnya dari situ sih. Oh, Kemudian jadi awalnya juga dari hobi ya Mbak ya. hobi karena berat badan naik, pengen nurunin, terus lihat lihat profesional atlet kayak senior senior saya yang kayak Trianingsih, Agus Prayogo, kayaknya keren banget. Kok bisa ya pendeknya sama sama saya, tapi bisa kencang ya, gimana caranya? Jadi cari tahu gimana gimana caranya bisa masuk ke klub, hanya jalan-jalan ke GBK, bertemulah di sana asisten pelatih, kemudian diajak gabung ke suatu klub. Jadi klub itu yang profesional atlet lah, untuk bibit-bibit atlet. Sekarang komunitas, lebih ke komunitas kan. Kalau itu klub, jadi klub Ya, benar-benar binaan gitu, klub yang membina atlet atlet ya Mbak ya, buat atlet gitu ya Mbak ya. menjadikan atlet gitu. Nah, ini mungkin kaitan dengan yang pertama nih Mbak. Jadi bagaimana Mbak lihat sejauh ini ya baik itu prestasi maupun pembinaan atlet lari di Indonesia Mbak selama yang Mbak alami? Kembali lagi ya, karena mungkin kalau dari kacamata saya sih, kalau pembinaan di Indonesia kurang kurang ke jarak jauh ya. Kalau jarak sprinter cukup cukup banyak, namun kalau jarak jauhnya sangat minim. Hmm. Contohnya, banyak sekali bibit-bibit dari daerah, misalnya dari Sumatera Utara atau dari NTT atau Jawa Tengah, itu tanda kutip itu penghasil atau bibit-bibit atlet jarak jauh itu sangat banyak. Namun ketika mereka sudah tahu atlet nih, misalnya sudah ada wadahnya di sana klub. Nah, ke jenjang nasionalnya itu cukup sulit, karena Hmm. uh, kita tahu sendiri, karena federasi kita kalau butuh butuh misalnya persiapan SEA Games atau Asian Games, mereka baru panggil 2 bulan atau 3 bulan menjelang event. Mungkin karena dana, atau mungkin karena Indonesia nggak punya dana, atau manajemen federasinya yang nggak jalan, nggak ngerti juga. Cuman kalau bibitnya sih sangat banyak, termasuk kayak saya ya, lihat dari kampung saya itu, karena medannya itu sangat mumpuni lah untuk menjadikan atlet-atlet profesional, tapi karena nggak ada yang ngarahin atau bimbingan atau wadah dari setempat, bahkan dari pemerintah untuk menjaring atlet-atlet dari daerah, jadi sehingga nggak tersalurkan gitu. Sebenarnya sangat banyak. Dan kembali lagi kepada, ya, kayak kita tahu cabang-cabang olahraga di Indonesia, cabur-cabur di Indonesia pada umumnya sih seperti itu. Ketika mau event baru dipanggil gitu. Untuk kedepannya, apalagi masa pandemi seperti ini, ya cukup cukup rentan sih, karena mereka kita ini lagi dipulangkan semuanya, dan kita tidak tahu kapan lagi akan dipanggil. Mungkin ya tunggu panggilan pelatnas lagi, ya bersabar aja lah. Berarti Mbak tadi ini khusus untuk lari jauh ya Mbak ya? Untuk khusus maraton nih kita bicara. Memang itu sebetulnya kendalanya di mana sih Mbak? Apakah memang pemerintah pusat, apa dari pemerintah daerah yang memang kurang eh, apa ya? Apa perhatiannya atau Kalau dari kalau kita fokusin ke jarak jauh ya, ya jadi jarak jauh kita biar fokus jauh. ya, Bahkan biar dalam terarah. maraton ya. Dan pengalaman saya lebih ke jarak jauh. Ya, Jadi kalau betul. misalnya di sprinter itu beda lagi ya, ininya permasalahannya, konfliknya. Tapi kalau
di jarak jauh sih sebenarnya itu kesalahannya sih di dana kayaknya. Dana atau kalau misalnya dananya ada, mungkin ke daerah pencarian bibitnya sangat memungkinkan. Misalnya membuat event antar sekolah, kemudian dijaring 1, 2, 3 besar, kemudian dibina dalam 6 bulan misalnya gitu. Kalau ada dana, tapi karena tidak ada dana atau tidak tersalurkan, mungkin ada dana tapi nggak tersalurkan, kita nggak tahu. Jadi daerah itu kita nggak bisa salahkan karena ya nggak ada dari pusat mungkin, ya kan? Jadi saya dulu berharap sekali ada kayak wadah-wadah seperti itu di daerah saya. Tapi pada akhirnya kan setelah saya ke Jakarta baru kenal olahraga lari ini gitu. Sampai sekarang pun sangat minim seperti itu gitu loh. Kalau untuk Jadi yang dari tingkat pusat, kalau di pusat sih satu anak-anaknya yang nggak mau capek. Kalau untuk profesional atlet ya, ya untuk atlet. anak-anaknya yang ah, anak-anaknya yang nggak mau capek. Kemudian udah kenal yang namanya mall, yang kenal namanya skincare, apalagi cewek itu sangat sulit sekali mencari bibit atlet yang jarak jauh. Hmm, Nggak mau capek dan uh, mereka berpikir bahwa dengan berlari mereka masa depannya tidak akan lebih baik gitu. itu untuk yang jarak jauh, Mbak. Tapi kalau untuk yang atletik jarak dekat masih cukup banyak, Mbak. Kalau kalau peminat jarak pendek itu cukup banyak sih untuk saat ini ya. Di ibu kota cukup banyak peminatnya kalau untuk sprinter, tapi untuk jarak jauh sangat minim. Oh, Karena ini. Hmm. apalagi cewek tuh sangat jarang sekali. Iya. Jadi adapun kita kayak misalnya atlet DKI Jakarta kayak saya, kayak Triani, Masih. Kak Triani sih, itu kan hasil dari daerah gitu. Pada aslinya itu dari daerah sebenarnya gitu. Tapi kalau DKI sendiri mereka ya itu tadi mereka udah kenal mecin, mereka udah kenal mall, mereka udah kenal yang Oh, namanya skincare, dia nggak mau ya. capek gitu. Oke. Takut takut kena Mungkin skincare, Mbak. ya atau mungkin cara pandangnya terhadap lari itu bisa jadi nggak ada masa depan atau ada banyak pilihan uh, masa depan yang berbeda gitu atau Oh, hobinya yang bulu tangkis lah atau renang lah kan itu lebih ya lebih karena lebih jarak jauh itu latihannya butuh ada ekstra ya, Mbak ya. betul pengorbanan ekstra kita ya kita tahu sendiri harus latihan 1 jam kita harus Betul. bangun lebih pagi Pagi. Ya. sementara tidurnya kita harus lebih awal gitu dari makannya kita Betul. harus atur supaya nggak mules gitu. Oh, oke, Mbak. Lalu kemudian bagaimana Mbak kemudian melihat dari perkembangan itu munculnya event-event maraton, Mbak, yang kita tahu, Mbak ya, belakangan ini ya sebelum pandemi lah ya kita bicara ya, sebelum COVID ini kan kalau mungkin tahun ini nggak ada COVID, itu setahun itu udah mungkin lebih banyak lagi sekarang, Mbak ya. Dulu cuma puluhan, ratusan, sekarang udah hampir 500 sampai 1.000 kali, Mbak, event-event dari mulai kecil sampai besar gitu. Mbak bagaimana memandangnya event-event itu? Justru saya senang banget kalau kalau Hmm. ada banyak event misalnya maraton gitu artinya uh, dengan demikian kita diperkenalkan bahwa ada gaya hidup nih yang baru yang bisa jadi kebutuhan harian. Jadi nggak hanya cuman result aja yang kita inginkan atau pengen hurah foto-foto gitu kan. Tapi lebih ke saya tarik dulu ke atlet nih, misalnya gimana seorang atlet itu ketika lihat ada maraton banyak-banyak gitu. Nah, kalau semakin banyak event, artinya kita semakin banyak pilihan untuk jam terbangnya gitu loh. Hmm. Kalau ditarik ke atlet sendiri, kalau saya sendiri merasakan bahwa berarti ada dukungan dari swasta, baik pemerintah dan swasta gitu. Dengan adanya si maraton-maraton ini, jam terbang kita ada, motivasi kita semakin kuat. Artinya kita punya target nih, misalnya event, misalnya yang di Borobudur, Bali, atau di mana-mana. Artinya kita punya target, ada goalnya kita. Semakin kita dipacu, semakin motivasi. Setidaknya kita punya goal gitu. Kemudian kalau ditarik ke komunitas sih, dengan adanya maraton ini, artinya kita uh,
semakin mengenal bahwa gaya hidup sehat itu bisa dengan berlari gitu. Dan saya selalu mengajak ke teman-teman termasuk di Instagram saya itu supaya jangan hanya untuk lari aja atau cuman euforia aja, tapi ayolah jadi lifestyle. Kita kenalkan ini ke anak kita ketika mereka lihat orang lari nanti 2-3 tahun ke depan mereka nggak kaget lagi dengan lari ini. Bisa kan dulu kalau lari di gagang itu suka di ceng-cengin kan, ayo satu satu gitu, jadi kayak oh mereka berarti belum paham lari gitu. Tapi kalau semakin kita kenalkan dari sekarang sejak dini banget ke anak-anak, artinya kita semakin mudah kan untuk memperkenalkan bahwa gaya hidup sehat itu bisa dengan berlari dan menjadi kebutuhan gitu loh. Berarti event-event maraton tuh cukup buat atlet profesional tuh mendukung ya, Mbak? Mendukung sekali Sangat untuk memacu uh, kita untuk memacu untuk semangat kita. Jadi ada jam terbangnya juga. Apalagi yang lagi semangat, lagi pemula ke profesional itu kan butuh jam terbang gitu supaya dia tahu oh pengalaman saya di kilometer sekian begini loh, kalau ada tanjakan begini loh, kalau ada turunan begini. Jadi pengalaman sih, lebih semakin banyak pengalaman. lebih ke pengalaman ya, Mbak ya. Kemudian kalau dengan komunitas tadi Mbak sempat singgung, Mbak. Kan komunitas itu kan ada yang hura-hura ya misalnya Mbak ya, cuman Betul. ya yang penting bisa target waktunya sesuai dengan diri lah ya, nggak perlu pakai rutinitas. Tapi ada nggak sih harapan Mbak juga dengan komunitas itu bisa, kalau ada yang memang bagus kenapa enggak gitu Mbak ya? Bagaimana Mbak? Betul, seperti yang di Jepang ya, Hmm. dari komunitas bisa jadi pekerja uh, kantoran tapi bisa jadi atlet gitu. Nah, kenapa tidak kalau diseriusin, misalnya difokusin gitu. Uh, Hmm. Semakin didukung sama kantornya kan semakin bagus. Nggak menutup kemungkinan untuk dia berprestasi juga di maraton gitu, di olahraga. Selain dia berprestasi di kantor, berprestasi di lari juga nggak masalah, semakin bagus kan. Oh, oke gitu. Tapi kemudian Mbak, apakah event-event maraton ini juga menjadi ajang tempat latihan Mbak buat atlet itu Mbak? Untuk misalnya apakah ya kita nggak tahu ya apakah baru beberapa ini kan baru Tokyo Marathon yang ikut ya Mbak, untuk event maraton ya dunia ya, lalu beberapa maraton atau Boston dan sebagainya, tapi juga untuk yang event besar seperti SEA Games, Asian Games atau Olimpiade ini sebetulnya event maraton ini itu cukup mendukung nggak sih Mbak, atau memang menjadi tempat ajang uji coba untuk itu Mbak, atau gimana Mbak? Kalau yang namanya event SEA Games, Asian Games, PON itu udah ajang bergengsi, bukan uji Iya. coba lagi. Nggak, maksudnya Yang event-event maraton yang tadi seperti Borobudur, Bali, dan yang banyak itu Mbak, event maraton di oh, Indonesia yang marak itu, apakah itu bisa, itu juga menjadi tempat arena buat para atlet profesional lari jarak jauh untuk mengukur waktu atau gitu gitu Mbak? jadi kayak ngecek waktunya apakah nanti misalnya goalnya nih di SEA Games dalam jangka 3 bulan ke depan. Nah dia ikut event maraton di suatu daerah misalnya di Borobudur. Hmm. Nah 3 bulan kemudian dia akan ikut si SEA Games ini. Berarti dia melihat sejauh mana sih perkembangan latihan saya. Nah nggak jadi masalah sih asalkan dia harus konsultasi dengan pelatihnya apakah diizinkan, apakah programnya mempengaruhi event itu gitu loh. Jadi jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika goalnya sebenarnya SEA Games tapi karena dia gengsi harus podium atau menunjukin yang terbaik di event ini sehingga kehilangan yang besar gitu loh. Tapi dari pihak penyelenggara Mbak, dari IO event maraton ini ada ini nggak Pak penyaluran? Misalnya apakah memang di yang terbaik 10 besar atau misalnya 5 besar langsung diarahkan untuk ikut event maraton dunia, atau diarahkan ikut ke pelatnas PB Pasi Mbak ya, dengan ini ya, kalau lari jarak jauh Mbak ya? Apakah dimasukkan namanya itu atau gitu? Ada nggak usaha dari pihak penyelenggara? Event maraton yang setahu saya kerjasama dengan PB Pasi itu salah satunya Bali. Hmm. Bali itu selalu mengundang atlet pelatnas misalnya
cowoknya pria yang laki-laki sekitar 10 orang, perempuan 10 orang dalam kategori yang berbeda. Misalnya mereka mengundang itu atas izin PB Pasi, artinya atlet diikut sertakan di situ. Kemudian si PB Pasi ini mengizinkan bahwa atlet itu akan turun di situ, dan salah satu kemarin seperti tahun kemarin si Bali Marathon ini adalah salah satu event yang untuk lolos limit PON dan lolos limit SEA Games. Jadi ajang untuk lolos limit. Jadi kualifikasinya di situ. Sangat sangat bagus. Cuman kalau dari eventnya si Bali Marathon ini sendiri, mereka tidak mengantarkan misalnya atlet yang juara 1 2 3 dikirim ke sana ke misalnya London Marathon, enggak. Mereka hanya sebatas mereka mengundang partisipasi atlet PB Pasi gitu aja. Untuk seterusnya misalnya atlet pelatnas ingin dikirim ke London Marathon, itu atas naungan PB Pasi lagi. Itu pilihan federasi sih. Oh, berarti artinya penyelenggara event itu memberikan yang terutama tadi kayak Bali Marathon udah kerjasama dengan PB Pasi ya, hanya memberikan catatan waktu ya Mbak ya, kalau memang Betul. atau beberapa tim. Oh oke Mbak. Nah kemudian seperti Mbak kan udah juara di 3 ya Mbak ya, 3 kali ya, Borobudur 1 kali, ya Bali Marathon 2 kali ya Mbak ya. Kalau Bali Marathonnya setiap tahun, Oh tiap cuman tahun 3 juara Mbak? ya, cuman Oh untuk kategori tahun apa ya Mbak ya? 3 tahun berturut-turut itu di maratonnya, dan sebelum-sebelumnya half maraton gitu. Kalau Borobudur half marathon ya Mbak ya? Ya. Oke, karena Mbak ini berkaitan dengan maraton di Bali itu apa keunikan apa yang Mbak dapat, yang Mbak rasakan di event Bali Marathon itu? Satu itu kita bisa traveling sambil berkompetisi, kemudian kita tertantang dengan rutenya. Rutenya kita tahu elevasinya cukup tinggi, kemudian rapi banget karena EO-nya sangat bagus. Ya kita tahu kualitasnya juga cukup rapi sih. Kalau untuk kategori atlet di depan itu cukup rapi. Kita bisa rasain bahwa marsalnya aktif, kemudian water sessionnya juga rapi. Jadi dengan kenyamanan itu makanya selalu saya setiap tahun mengikuti Bali Marathon. Kalau event serupa Mbak, tapi juga sama suasana wisatanya, yaitu Borobudur Marathon Mbak ya? Cuman Itu bagaimana kalau Borobudur Marathon? tahun kemarin sebenarnya saya ingin nyoba yang maratonnya, tapi kesempatan itu beralih karena saya persiapan SEA Games, akhirnya saya di cancel. Sebenarnya pengen banget, sebelumnya udah nyoba yang half marathon, itu asik banget karena masyarakatnya turun ke jalan terus dengan euforia yang luar biasa, juga keren sih. Keren Mbak. Terus kemudian kalau untuk price itu lebih besar Bali apa Borobudur? Sama ya Mbak? Price-nya Bali. Bali ya Mbak ya? Ya. Oke, terus kalau event-event lain Mbak, seperti Jakarta Marathon atau mungkin ya yang hampir selevel ya Mbak ya? Kan di kategori Indonesia kan satu kan Jakarta, Bali, Borobudur, itu ya Mbak paling ya Mbak ya? Kalau dibilang milih sih, karena event di Jakarta itu cukup tidak tidak aman karena kendaraannya, jalurnya bukan dari IO-nya, tapi emang jalur rutenya itu agak ini sih, dengan kendaraan kita jaga keselamatan juga kan. Kemudian panas banget gitu. Tapi sebenarnya kalaupun panas, kalau yang lainnya rapi sih oke banget, akan bisa tertutupi. Tapi kalau ketika kita udah capek terus ada kletson itu mood kita udah hancur, udah nggak fokus lagi gitu. Itu aja sih yang bedain. Terus oke, tapi dari
semua IO panitia yang maraton di Indonesia yang Mbak pernah ikuti itu ya Mbak ya. Sebetulnya ya tentu ya kalau kita dalam lomba maraton itu kan ada pemisahan ya Mbak. Artinya ya oke, buat yang profesional yang gitu Mbak ya. Tapi sebelumnya mungkin ada pengarahan nggak sih Mbak dari para IO atlet khusus untuk atlet profesional ya Mbak ya? Mungkin dikumpulkan dulu dalam satu, kan biasanya kalau yang umum kan ya udah terserah, yang umum kan sebisanya gitu. Tapi kalau yang atlet kan tentu kan ada nggak sih Mbak di... Nah, itu Oh enggak yang Mbak. kita sangat sayangkan. Oh, oke. Jadi harapan harapan saya ya sebagai atlet profesional ke depannya kiranya uh, ya ada satu motivasi atau arahan tersendiri supaya dalam event itu juga ada kompetisi yang benar-benar kompetisi bergengsi gitu loh. Jadi ada baiknya juga ketika si CEO-nya atau penyelenggara bisa mengarahkan misalnya si Bali ini kan diundang nih, sayang banget kalau nggak diarahin, hanya dilepas gitu aja berkompetisi kan sayang banget. Tapi ketika dibikin satu satu tempat atau ada pengarahan malamnya sebelum event itu sangat keren ketika dibikin pengarahan terus besoknya berkompetisi, artinya ada rasa kompetitif tapi Kompetisi gitu Mbak ya, semangat lomba ya gitu Mbak ya. semangat lomba. Terus kemudian dapat nilai plusnya juga untuk mereka ketika bisa uh, memberi pengarahan seperti itu gitu loh. Jangan hanya sebagai bisnis saja gitu, tapi untuk mendukung profesional atlet dan non profesional atlet. Jadi Berarti dapat selama dua. ini atlet yang ikut baik Afrika yang misalnya internasional kan juga ada beberapa Mbak ya. Itu ya sudah datang antri respect seperti biasa, seperti atlet seperti masyarakat pada umumnya Mbak. Betul ya. Oh, tidak Jadi dispesialkan bahwa ada nggak ada, nggak karantina ada. kah atau ini gitu, nggak ada Mbak. Jadi datang diundang misalnya sediain kalau mereka diundang benar-benar Ya, diundang disediain itu. hotel ya, ada yang nggak ada yang ngarahin bahwa besok pagi seperti ini loh kompetisinya, ada beberapa atlet dan nasional nggak ada pengarahan, ya udah datang berkompetisi silahkan gitu, Jadi berikan yang atlet-atlet terbaik. nasional yang profesional atau yang muda-muda ya kalau malam itu mau nongkrong, mau minum itu apa, Ya, ngopi, ngafe itu udah terserah itu Mbak. cuman Udah ya mendisiplinkan dirinya masing-masing sendiri gitu Mbak. betul betul, cuman kan kita ya karena kita sendiri juga lihat price-nya lumayan ya, jadi ya kita menjaga menjaga fitnya badan kita masing-masing Iya. sebaik mungkin gitu loh. Jadi ya ya harapannya seperti itu ke depannya, mudah-mudahan ada pengarahan juga sih. Tapi kalau sudah juara misalnya Mbak ya, menang ini kan udah pengalaman menang di Bali dan Borobudur gitu misalnya, seperti ya kita kayak semacam juara, udah juara kayak semacam juara lari maraton tingkat yang memang nasional atau ya ini kan nasional gitu Mbak ya ibaratnya ya. Ada nggak gitu Mbak? Apa ya udah menang ya sudah gitu Mbak, gimana? Kebanggaan gitu loh Mbak sebagai... Iya biasa aja sih, mungkin eh, ya itu memang ada rasa bangga, tapi nggak terlalu lebih dari kayak event yang resmi gitu. Kalau event resmi Oh, oh, rasanya tuh kalah menang udah rasanya bangga sebagai partisipan. ya Misalnya betul. Asian Games gitu ya. Asian Games. Hanya untuk partisipan di Asian Games aja udah luar biasa bangganya gitu. Ya, Beda ketika kita event di kayak kalau kita bilang tarkam gitu ya, tarikan kampung gitu. Itu ya, memang bangga, cuman hanya sebatas bangga aja. Rasanya puas gitu. Tapi lebih luar biasanya ketika bisa berkompetisi di internasional. tapi setelah ikut event maraton itu kan Mbak ya, beberapa event itu kan banyak sponsor loh Mbak ya, yang mengendorse, yang mendukung dan sebagainya Puji gitu. Tuhan, alhamdulillah. Gila kan Mbak ya. Itu bagaimana Mbak? Itu membantu sekali atau bagaimana Mbak endorsan dari iklan-iklan itu pada Itu atlet ya? sangat membantu ya. Jadi itu berarti ada perhatian lah, perhatian dari beberapa brand gitu terhadap prestasi kita. Itu adalah prize gitu, suatu suatu penghargaan gitu. Itu
nggak semua orang bisa seperti itu sangat membantu, termasuk kita didukung oleh suatu brand berarti kita dimotivasi. Dengan apa kita membalasnya, yaitu dengan semangat atau dengan prestasi. Justru kalau saya Hmm. sendiri semakin banyak yang mengendorse atau memberi dukungan, semakin rasanya itu termotivasi, terus kemudian bisa membagikan virus ini ke banyak orang supaya semakin banyak orang yang merasakan hal itu gitu loh. Terutama atlet ya Mbak ya. Betul. Apalagi yang dari kampung yang hidupnya susah, kemudian bermer bisa ngerasain di event nasional dan internasional itu, dan apalagi didukung oleh brand-brand yang bagus itu, Iya. sangat sangat saya harapkan ke depan semakin banyak atlet-atlet yang seperti Karena itu. saya juga ngeliat, ya nggak perlu sebut produknya Mbak ya. Ada beberapa brand yang udah masuk brand itu udah memang udah kelihatan wah ya profesional dan sebagainya gitu Mbak. Atau maksudnya ya Betul. lebih membanggakan lah gitu Mbak ya. Emang seberapa pentingnya tuh Mbak itu buat atlet profesional Mbak? Sangat penting banget sih, karena itu adalah alat kita. Misalnya, contohnya saya, contohnya ya, sebut brand aja karena saya di endorse ya, karena Oh saya oke. ambassador Ya, mereka. oke. Contohnya kayak Nike, dengan di endorse sama Nike, artinya saya dapat dukungan tanpa saya harus membeli lagi. Saya sudah punya alat untuk bisa berlari lebih bagus, lebih nyaman, nggak mikir lagi harus, aduh, bulan depan saya harus beli sepatu nih, soalnya sepatu saya udah rusak, dan udah nggak mikir lagi gitu. Dengan adanya dukungan itu justru semakin kita fokus, semakin termotivasi, semakin bisa memberikan yang terbaik sih, Iya, mestinya. ya, lagi punya sepatu dan sebagainya. Jadi bukan hanya berupa materi, tapi fasilitas juga yang Mbak gitu ya, Mbak ya. Kalau fasilitas misalnya apa nih? Harusnya sih cuman kayak Apa tuh up, aksesoris, berarti aksesoris Mbak. Maksud saya aksesoris ya, ya, dengan aksesoris ya. Itu cukup membantu lah gitu Mbak ya. Nah, cukup membantu. eh, pemerintah memang tidak ini Mbak, tidak kurang apa, tidak begitu kuat tuh, untuk mendukung hal tersebut Mbak. Misalnya apakah pemerintah juga mendukung membelikan sepatu terbaru dari apa gitu merek apa gitu misalnya atau ya bagaimana gitu. Aduh, saya sangat disayangkan ya. Jangankan Hmm. untuk peralatan ya, Ya untuk aksesoris misalnya ya. menjadi ya aksesoris peralatan kita untuk Ya. berlatih. Ya, itu terlalu jauh. Saya sendiri mengharapkan semakin banyak sih. Jadi eh, bibit-bibit atlet. Jangan jangan dulu ke alat-alat yang harus dikasih oleh pemerintah. Saya lebih fokusnya, lebih senangnya ketika mereka merekrut uh, banyak banyak anak-anak yang bisa dibina untuk atlet profesional. Itu lebih bagus daripada dia harus memberikan sepatu atau baju atau aksesoris lari gitu. Misalnya dengan adanya pembinaan itu bisa dibikin berkala per 6 bulan, kayak dibikin uh, ya diseleksi per 6 bulan. Ketika dia nggak mampu lagi mempertahankan prestasinya, cari lagi dari daerah gitu. Dengan itu kan kita semakin nggak mau kalah gitu, semakin banyak atlet yang lebih bagus. Jadi seperti sekarang ini, uh, dari misalnya senior saya nih, Agus Prayogo ke juniornya, yang gantiin kan sangat jauh regenerasinya. Itu yang sangat disayangkan sih, sangat minim sekali pembinaannya. Jadi uh, ya itu PR banget lah untuk pemerintah Tapi kita. juga ada pemusatan latihan kan Mbak ya, seperti di Pengalengan itu Mbak ya apa ya? Dulu ada, untuk sekarang udah dibubarin. Oh, oke. Okay. Dan Untuk saat itu ini lagi tidak ada. oh, untuk saat ini tidak ada tempat pemusatan latihan. Berarti kembali lagi tadi, berarti perhatian terhadap lari jarak jauh itu cukup kurang ya Mbak ya? Sangat kurang. Sangat kurang. dan Ya, mungkin dan mungkin kita nggak tahu cabang-cabang olahraga yang lain ya, yang ya, yang ya. kita tahu saat ini ya di Karena kan atletik kalau lari kita jarak jauh.
ngelihat itu Mbak ya, saya sendiri sebagai ya pelari ikut-ikutan Mbak ya, pelari senang-senang gitu Mbak ya. Itu kan adanya event maraton banyak itu kan justru kan berharap malah itu menjadi eh, tempat buat melahirkan atlet-atlet ya Mbak ya. Betul. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir, oh ini kalau maraton-maraton banyak begini, apakah yang juara apa bisa diarahkan untuk tadi ya apa lebih ke profesional yang ikut-ikut event-event dunia berkelas dunia dan semacamnya gitu Mbak ya. Tapi tadi Mbak cerita ya seperti tadi Mbak ya, sebelum lomba saja tidak ada pengarahan, jadi ya udah kita mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian dari pemerintah juga tidak begitu push cukup banyak ya Mbak ya dengan ini Mbak. Jadi Mbak lihat ke depannya bagaimana nih Mbak lari jarak jauh dengan kondisi seperti demikian? Karena kan Jadi siapa yang ya bertahan itu yang akan juara sih. Semakin apa apalagi zaman sekarang ya, pandemi ini ya uh, ya dari semua, misalnya dari Platnas sendiri dibubarin gitu. Kemudian Platda misalnya itu binaan daerah. Itu sebagian daerah kan dipulangkan untuk sementara. Untuk sementara ya. Nah, kalau dia lemah, mentalnya lemah, atau toh juga masih lama lagi event, nanti juga masih bisa awal tahun dimulai. Nah, ada sebagian atlet yang mentalnya nggak bagus, makanya dia nggak akan bisa nge-push prestasinya. Kemudian ada sebagian orang yang selalu bertahan, apapun yang kejadiannya tetap berlatih gitu, mempertahankan apa yang bisa dipertahankan gitu. Nah, ya kita bisa menilai bahwa yang apa yang ditanam itu yang dituai gitu. Untuk kedepannya mungkin ya kalau keadaannya semakin seperti ini sih ya akan seperti nggak ada kemajuan, nah ini saya mau lanjut dan Mbak malah bentar Mbak. lebih buruk karena si pandemi ini juga mempengaruhi dana kan dan Ya. aktivitas gitu. Nah itu tadi saya mau berlanjut ke pandemi nih Mbak, karena memang ya kalau di event maraton aja sekarang kan sudah mulai trennya ke virtual ya Mbak ya Hmm. dan sebagainya, dan kita nggak tahu ke depan seperti apa nanti, apakah nanti ada apa gitu, kemarin ada protokol kesehatan dari Kemenpora juga udah keluar ya Mbak ya untuk event-event dan sebagainya gitu Mbak ya. Ini Mbak ngelihat ya tadi lanjut aja Mbak, untuk kedepannya bagaimana Mbak, untuk apakah ya untuk khususnya lari jarak jauh lah Mbak, Nah, ada kita harapan nih Mbak? menunggu kemajuan si COVID ini ya, semakin cepat selesai sih semakin bagus. Tapi kalau masih ada si COVID ini agak sulit sih, karena virtual ini juga kita nggak bisa eh, nggak sportif lah dan nggak efisien. Karena apa? Karena eh, kita nggak bisa melihat apakah dia itu benar-benar berlari, dia yang lariin, atau orang lain yang lariin, atau pakai kendaraan atau pakai sepeda gitu, atau Nah jamnya coba dari dipinjamkan pace-nya ke Mbak, orang. kelihatan dari Iya, pace-nya Mbak. pace kan hanya bisa dicek dengan Jam. aplikasi atau jam gitu. Tapi kalau Ah, orang lain yang lariin jam itu, ya kan kita nggak tahu. atau Kita nggak sepeda ya yang kecepatan hampir sama Mbak ya. nah, nah Oke. kita nggak tahu. Jadi kurang efisien dan kurang sportif sih. Nah, untuk kedepannya sih ya kembali lagi sih ke mending kita tunggu dulu berlalu nih si pandemi, kembali lagi ke event yang benar-benar event kayak sebelumnya. Itu lebih 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 sportif banget sih. Dan kalau buat itu Mbak, misalnya event-event maraton sendiri Mbak, apa Mbak ingin ada masukan gitu Mbak? Ya di luar pandemi ya Mbak ya. Maksudnya kita tadi bicara pandemi, tapi ini mungkin di luar pandemi dan juga mungkin berkaitan juga dengan pandemi, apa itu Mbak melihat masukannya atau apa untuk para penyelenggara event maraton di Indonesia, khususnya yang sudah ternama ya Mbak ya? Kalau dibilang masukan sih sekarang misalnya yang udah bagus sih udah sangat banyak ya event-event ya. Tapi yang perlu diperbaiki sih kayak pencarian bibit seperti tadi, mungkin mereka bisa dengan juara 1, 2, 3-nya bisa dikirimkan ke luar negeri,
dibikin event jenjang berjenjang gitu loh. Jadi saya semakin di-push. Jadi jangan hanya untuk event begitu saja, tidak ada kelanjutannya, kemana nih juaranya di kedepannya gitu loh. Kalau untuk yang lain sih udah itu tergantung pelaksana ya, pelaksana event itu lebih ke pelaksana. Tapi untuk kepada pencapaian sih jangan hanya pencapaian podium atau prize aja, tapi ada pencapaian kedepannya si juaranya ini akan seperti apa gitu. Misalnya dibikin tantangan ketika dia juara 1, 2, 3 diperlombakan lagi ke event internasional gitu loh. Dilibatkan gitu mbak Dilibatkan, ya. Atau dibikin ya ya kayaknya lebih bagus seperti itu sih. oh gitu mbak ya. Lantas kalau untuk ini mbak, kalau untuk sponsor nih mbak, yang tentu sudah ada beberapa pelari yang sudah di endorse dan sebagainya oleh sponsor mbak, itu apa mbak harapannya mbak ke depan dan sebagainya gitu. Kalau untuk yang udah di endorse nih atau yang belum di endorse atau Yang sudah atau keseluruhan. dan mungkin berharap juga bisa di endorse atau dibagi macam untuk atlet ya mbak ya, untuk atlet. Kalau yang udah di endorse sih pastinya sesuai kontrak ya, itu pasti profesional lah. Untuk saat ini yang saya rasakan masih profesional ya, belum menemukan eh, hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk teman-teman yang lagi mencari jati diri sebagai atlet, kan butuh endorsement gitu atau Ya. dukungan. Ya, itu tergantung dari manajemen si brand sih. Tapi alangkah baiknya ketika semakin banyak atlet-atlet yang didukung untuk lebih termotivasi menjadikan atlet-atlet kedepannya lebih lebih banyak bermunculan gitu loh. Semakin banyak yang di endorse, semakin semakin banyak atlet yang 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 profesional karena Gitu. motivasi ketika di Tapi endorse. untuk harapan di endorse itu mbak, harapannya apa? Hanya sebagai dukungan aksesoris, uang dan sebagainya, atau bagaimana mbak harapan yang mbak harapan dengan ya tadi dengan terikat dengan endorse ini mbak? Harapannya sih ada fee ya, karena Oh, oke. sebagian Hmm. ya betul, karena sebagian brand yang mengendorse itu kadang hanya 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 barang. Nah, dia tidak mendukung fee-nya misalnya. Padahal kita juga butuh uang untuk beli kebutuhan yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu lebih baik dari sebelumnya lah ya kan. Tapi kalau Oh, lebih berarti baik endorse itu kebanyakan berupa barang ya mbak ya, bentuk barang ya, bukan uang ya? betul, betul. Dan rata-rata semua seperti itu. Oh, oke. Nah, Saya pikir harapannya dikasih tanda endorse-nya, tangan, kemudian uang datang setiap bulan, atau sekali dikasih uang besar gitu. nah itu Semua produk, harapannya Mbak. ke depannya. Betul, betul. Jadi berbentuk barang semuanya. Harapannya itu mudah-mudahan ada fee sih. Fee gitu ya, Gitu. Mbak. Nah, tadi udah event, udah. Endorse, udah. Kalau pemerintah, Mbak. Oke, sebelum pemerintah deh. Atlet muda, Mbak. Itu mudah. Harapannya ya. Iya, harapan atlet muda. Harapannya Ini kan banyak nih atlet muda juga, saya suka lihat event maraton tuh yang udah kecil-kecil udah ikut 10K, 5K ya, Mbak ya. Remaja-remaja udah ikut 10K dan sebagainya itu, Mbak ya. Dan ya HM kalau juga udah banyak atlet muda. Itu Mbak, harapannya apa tuh Mbak? Buat mereka dan terutama dikaitkan nanti dengan yang sekarang ini Mbak terjadi, pandemi. ya. Jadi kalau kita tarik ke atlet muda yang pemula lah ya, lagi mencari uh, jati diri lah sebagai atlet atau lagi coba-coba pengen gimana sih biar bisa jadi seorang Odekta atau seorang Agus Prayogo atau seorang Trianingsi gitu dan senior-senior yang lain lagi. Dan itu sebenarnya nggak semudah orang melihat sosial media kita atau gambaran kita yang sekarang. Banyak hal yang kita korbankan, termasuk ya waktu, uang, materi misalnya. Terus kemudian uh,
ya orang biasanya jalan-jalan, kita nggak berjalan-jalan. Jadi benar-benar harus harus banyak yang dikorbankan. Nah, kemudian harus kuat mental, punya punya totalitas gitu. Jadi itu harus ditanamkan dulu komitmennya seperti apa. Jangan panas-panas kayak ayam gitu. Nah, hari Oh, ini semangat, besok nggak semangat gitu. Itu kan sama aja. Kemudian hari ini lari 30 kilo, tapi besok istirahat sampai 3 hari. Ya, nihil kan hasilnya gitu. Nah, yang lebih alangkah baiknya ketika dia bisa mempertahankan sih. Jangan meraihnya gampang, tapi mempertahankan sulit gitu. Kemudian ya untuk pandemi ini se, bagaimanapun kita harus bisa menerima keadaan ini dan harus terus bersemangat ketika kita nanti sudah bisa ke event 2021 karena banyak sekali event 2021 yang akan dijadwalkan. Nah, memang sangat sangat jauh nih jaraknya. Ini masih Agustus, masih ada beberapa bulan lagi, tapi jangan lengah, justru dari sekarang menanam hingga nanti bisa menuai gitu. Tetap berlatih, semangat supaya menuai hasil yang baik. untuk pemerintah, Mbak. Untuk Dan pemerintah, pengurus pengurus apa? Pengurus cabang olahraga, Mbak. Pengurus cabur khususnya lari jarak jauh, Mbak. ini agak berat nih. Soalnya ini Nggak apa-apa, Mbak. agak Kali berat. aja didengar kan, Mbak ya. Kali aja kan didengar karena ini kan dia masuk YouTube juga ntar, Mbak. Ya, Kali aja didengar dan sebagainya dan siapa itu Odekta yang mau komen-komen saya? Oke, untuk pemerintah mungkin ya pasti pasti ada harapan lah semua atlet untuk khusus untuk atlet jarak jauh lah, Mbak ya. Kan pasti ada betul, harapan. betul. Hmm. Ya, harapannya sih untuk pemerintah ya pertama dulu. Jangan mudah-mudahan manajemennya diperbaiki sih seperti eh, tadi kayak manajemen keuangan, manajemen untuk mencari bibit-bibit atlet, semua cabang juga harus diperbaiki, masih banyak PR. Kemudian yang saya sayangkan adalah yang duduk di bangku-bangku pemerintahan olahraga itu bukan orang-orang yang ngerti olahraga gitu. Jadi Oh, hanya politisasi banget gitu. Jadi kita kalau ngomong juga nggak nyambung karena dia nggak ngerti. Yang dia ngerti adalah politik gitu. Jadi oh. itu agak berat sih karena politik kan. Nah, kemudian untuk federasi kita sih ya kembali lagi kalau dari atasannya udah jalurnya udah berbelok-belok ya yang di bawah mengikuti. Itu udah tradisi warga Indonesia. Nah, kalau untuk seperti ya mungkin saya dan sebagainya juga untuk orang-orang amatiran ini, Mbak, pelari rekreasi, Mbak. Apa yang Mbak mungkin bisa kasih ya, masukan atau apa gitu, Mbak? Agar mungkin aja kali, Mbak ya, kita kita ini pelari rekreasi ini nantinya bisa merasakan bahwa kita ikut lomba lari maraton, event maraton semuanya dengan adanya ikon-ikon atlet lari jarak jauh nasional itu kan nantinya ikut jadi bisa merasakan bangga kan, Mbak ya, artinya diharapkan seperti Betul, itu kan. betul. Jadi sebenarnya sangat sangat bangga ketika banyak event dan semakin banyak komunitas, semakin banyak yang suka lari itu sangat saya senang karena ya itu mm, salah satu yang saya inginkan adalah membagi virus lari ini ya seperti yang saya di akun saya yang berbeda gitu. Saya selalu bilang semakin banyak orang yang tahu lari semakin lebih bagus karena apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa membuka mata bahwa lari itu butuh 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 kekonsistenan, komitmen dan disiplin gitu. Jadi semua hal enggak satu faktor tapi banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, kemudian untuk kita kaitkan aja ke pemerintahan ya semakin banyak orang yang kenal lari mungkin bisa memberi masukan ke pemerintahan-pemerintahan atau kabinet-kabinet yang lain gitu. Jadi jangan Iya. cuma ngomong kanan kiri tapi nggak paham lari itu apa. Jadi mungkin dengan adanya
uh, dia suka lari tapi dia duduk di kursi itu, mungkin bisa ngasih masukan, pengalaman saya maraton begini loh gitu. Jadi dengan hobinya dia lari saat ini bisa memberi masukan ke teman-teman rekan-rekannya yang lain, termasuk teman kantor, termasuk teman-teman nongkrongnya dia gitu. Semakin banyak orang yang tahu. Nah, kalau untuk media, Mbak, ini media kan perannya penting juga loh, Mbak, karena kita tahu sendiri bahkan ada satu Ya, media yang ya, menjadi sponsor utama seperti Borobudur Marathon, Mbak ya, kalau nggak salah Kompas ya, dan betul. sebagainya. Itu kan juga memberitakan lari itu juga, wah sangat luar biasa ya, Mbak ya. Nah, itu Ya, betul. harapannya apa, Mbak? Dan apakah ada efeknya, Mbak, buat para pelari jarak Oh, jauh sangat khususnya? banyak efeknya. Sangat berefek karena apa? Justru sekarang zamannya zaman teknologi gitu. Ya, Dengan kita memberitakan berita positif kayak lari gitu. Artinya orang kan sekarang megangnya lebih banyak megang handphone atau sosial media atau uh, gadgetnya gitu. Dengan kita memberitakan hal positif atau membagikan konten yang positif atau membagikan tentang lari pun atau video lari pun semakin semakin bagus. Makanya masih banyak pilihan konten-konten yang bisa diekspos dari olahraga termasuk lari ya sangat banyak. Tapi media kita kurang karena sebagian media fokusnya beda karena bisnis ya. Kita nggak bisa bisa pungkiri ya. memungkiri itu karena itu bisnis. Tapi harapannya ke depannya semakin semakin mereka melek bahwa uh, memberitakan olahraga misalnya lari ini justru lebih bagus karena orang saat ini lebih fokus untuk megang handphone, megang sosial media, baca sosial media gitu. Lebih bagus memberitakan memberi konten yang positif daripada hoax gitu loh. Jadi harapannya si media-media ini juga turut ambil bagian gitu untuk membagikan virus-virus yang yang bagus, virus lari ini ke banyak orang, termasuk ke pelosok-pelosok desa gitu. Artinya makin dikenal lari ya, Mbak ya. Betul. Dan salah Kenapa di satu luar lagi, Kenapa kenapa? di luar negeri dengan sangat banyak fasilitas tempat lari, tapi di Indonesia sangat minim gitu. Buktinya kita ngerasain di Jakarta kan, kita larinya Iya, cuma iya, di iya. aspal, cuman di Sumantri gitu. Mantap. Kenapa Sama di fasilitas? Veldrum tuh kan, Mbak, ada tuh. Veldrum. Nah, sementara eh, kayak tempat untuk latihan atlet kita kita ambil lagi untuk si publik ambil lagi bagian mereka gitu. Jadi karena fasilitas ini nggak mumpuni, akhirnya ya itulah pemerintahan kita sangat banyak PR sih. Tapi kan Termasuk GBK juga bisa, Mbak. GBK itu kan bisa jadi tempat fasilitas kan, Mbak ya? Stadion Madia fasilitas, terus. tapi itu kan itu bayar. Baik atlet pun harus bayar. Oh, Jadi, bukannya atlet itu dapat gratis itu, Mbak? oh my god. Artinya, ya saya gambaran saya, Mbak ya, induk olahraga atau kementerian atau siapa yang berwenang itu tinggal bikin surat, ini loh ada atlet lari sekian mau latihan di sini silahkan pakai. Kalau bayar siapa yang bayar, Mbak? Misalnya saya nih Ya tiba-tiba Mbak pengen yang udah hari atlet, Mbak. ini hari ini pengen ke GBK pengen lari di dalam walaupun saya atlet nasional nggak bisa. Enggak, tapi kan Mbak ada pelatih Siapa kan di anda sini, Mbak. ya walaupun ada pelatih tapi Nah, mengajukan surat nggak gitu, harus mengajukan surat beberapa hari sebelum kita masuk ke dalam atau oh, izin karena itu kan udah komersil gitu. Jadi itulah yang kita sayangkan, fasilitas ini bukan lagi milik, bukan lagi dikhususin atau difokusin ke atlet tapi sudah menjadi komersil gitu. Termasuk karena sangat minimnya ya fokus pemerintah itu udah beda politik atau atlet gitu. oh, jadi saya baru tahu bakal saya pikir GBK atlet semua dikasih tempat kemudian tinggal pakai gitu. Tidak Enggak. Misalnya tidak pengen bayar atau sore-sore pengen Mbak jogging misalnya mau jogging. persiapan misalnya buat oke Lancita kalau SEA Games ya Mbak ya. Eh, Lancita, tapi kalau buat event maraton apa gitu Mbak?
Lalu kan harus Iya, latihan iya. gitu, Mbak, untuk teratur. Salah satu contoh sederhana yang pengen Ya, kita ini, pengen kita koreksi nih ya. Misalnya sore-sore nih saya pengen lari 20 kilo. Saya kan atlet lari lah. ya. Sementara ada GBK dalam nih, yang dalam yang besar. Ya, Pengen ya. saya Bola, lari, sering bola. pengen lari 20 kilo, tapi jangan di aspal gitu. Yang aman dan tidak ramai orang, fokus bisa latihan dengan benar. Saya pengen masuk ke dalam, nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada suratnya gitu. Terus ya itu udah komersil. Artinya berarti komunitas yang ada di dalam itu pun, ya itu tadi ya bayar ya Mbak, pastinya. Eh, ya Dan paling tinggi termasuk akhirnya ya ikut bareng dengan komunitas itu ya Mbak ya, untuk bisa latihan. betul betul. Paling nggak Jadi gitu ya Mbak ya. selama beberapa tahun sebelum-sebelumnya kan saya sering latihan di dalam nih. Nah, Iya. saya nemeng komunitas dan komunitas itu bayar ke si GBK gitu. Jadi emang komersil sih. Itu semenjak setelah Asian Games ya, Mbak? Apa sebelumnya emang juga gitu? Emang sebelum-sebelumnya seperti itu. Sejak Oh, waktu dulu sebelum Asian Games kan kita sempat sebelum ketemu juga tuh Mbak kan di ABC ya waktu betul. itu Mbak. Itu juga sama Mbak, Kalau ABC dulu nggak bayar, nggak bayar kan? tapi sekarang sudah hampir semua wilayah GBK itu udah disewain. Berarti untuk tambah lagi nih Mbak, untuk fasilitas olahraga, para fasilitator Mbak, baik itu stadion GBK, stadion apalagi itu Mbak, banyak ya stadion di Indonesia ini. Itu apa Mbak harapannya Mbak? Harapannya sih kalau selama pandemi ini ya wajarlah dia memberi memberi arahan supaya tidak penuh atau tetap bisa digunakan tapi seperti protokol kesehatan. Tapi misalnya sudah normal nih, tapi fasilitas kalau khusus atlet Madia nih, khusus atlet Madia. Tapi itu kan kita tidak tahu kerjasama PB Pasi dengan si GBK gitu. Kita nggak, saya kurang tahu gitu persis bagaimana kerjasamanya. Cuman untuk ke dalam misalnya GBK dalam menggunakan GBK dalam GBK ya itu harapannya sih ya siapapun yang atlet yang ingin berlatih benar-benar berlatih ya beda lagi dia masuk ke dalam tapi foto-foto kan beda lagi tapi Seperti saya nah Mbak. nah ini uh, karena sekarang sosial medianya agak ekstrim nih. Nah, kalau memang benar-benar tujuannya mau berlatih ke dalam, ya kita diberi kelonggaran lah. Karena kita juga Ya, berlatih untuk kasih fasilitas ya KRI Mbak. gitu, bukan betul memfasilitasi. Karena kita Baik, juga berlatih bukan untuk diri kita, tapi apalagi yang udah profesional, ya itu untuk Indonesia juga. baik Mbak. Ini terakhir Mbak sebagai penutup. Ada nggak kata penutup dari Mbak sebagai atlet nasional jarak jauh? Ini ada waktu 2 menit lagi Mbak. Sedikit saja Mbak. Eh, Secara keseluruhan ya, atau Ya, khusus keseluruhan. siapa nih? Oke, Ya siapa saja lah Mbak, terserah. Yang penting kata penutup Mbak. Yang mungkin bisa oke. berkesan sampai ke mana-mana. Siapapun yang mendengar ya, eh, kembali lagi kita harus jaga kesehatan di masa pandemi ini, kemudian ngikutin protokol kesehatan. Jangan karena udah new normal juga terus kita sepedahan atau lari bareng, ngumpul bareng, udah lupa kan itu udah nggak etis lagi. Kita seorang olahragawan tapi tidak menerapkan hal itu gitu. Kemudian tetaplah untuk berlari menjadi inspirasi banyak orang termasuk dengan peraturan-peraturan yang ada untuk saat ini. Kemudian membagikan virus ini nggak cuma satu orang, tapi ke kerabat, ke keluarga, mendidik anak untuk tahu hal itu gitu loh, untuk tahu tentang lari, kemudian teman-teman kantor, semakin banyak orang yang tahu lari ini semakin lebih bagus. Oke, baik Mbak Odekta Naibaho, saya mengucapkan terima Oke, kasih banyak Mbak atas waktunya. Sehat selalu Mbak, semoga bermanfaat. bermanfaat, sehat Semoga selalu, juga tetap semangat S3-nya Mbak, dan prestasinya selesai. semoga semakin besar ke depan Mbak.
Saya Amin, doa amin, semua dan membawa nama bangsa amin, Indonesia lebih baik lagi. amin. Baik, Mbak Odekta, terima kasih. Siap, Selamat siap. malam, Mbak. Sampai ketemu lagi, Mbak. Terima kasih, semoga sukses S3-nya. Kalau Amin, nanti Mbak. udah lulus,